Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anissa Devi Safira dan rekan saya Fevi Anggraini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Validitas dan Reliabilitas. Yang pertama ada validitas. Validitas berasal dari kata valid, tetapi dalam penggunaan ada sedikit perbedaan. Kata valid dapat diartikan benar atau salah, sedangkan bila berubah menjadi kata validitas, diartikan sebagai takaran atau ukuran kebenaran atau kesalahan suatu. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, validitas adalah kesalahan, sahnya, atau berlakunya sesuatu. Validitas dalam evaluasi pendidikan berhubungan erat dengan pelaksanaan tes hasil belajar. Bila dikaitkan dengan fungsi tes sebagai alat pengukur, maka tes dikatakan valid apabila tes tersebut dengan secara tepat, secara benar, secara sahih, dan secara absah dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Selanjutnya ada macam validitas. Yang pertama ada logis. Validitas logis mengandung kata logis, berasal dari kata logika, yang berarti peralapan. Dengan makna demikian, maka validitas logis adalah sebuah instrumen evaluasi menunjukkan pada kondisi bagi sebuah instrumen yang memenuhi persyaratan valid berdasarkan hasil penalaran. Selanjutnya ada empiris. Istilah validitas empiris memuat kata empiris yang artinya pengalaman. Sebuah instrumen dapat dikatakan memiliki validitas empiris apabila sudah diuji dari pengalaman. Selanjutnya ada validitas isi, konstruk, ada sekarang, dan prediktif. Validitas isi merupakan sebuah tes dikatakan memiliki validitas isi apabila mengukur tujuan khusus sesuatu sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan. Selanjutnya ada validitas konstruk. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas konstruk apabila butir-butir soal yang membangun tes tersebut mengukur setiap aspek berpikir. Selanjutnya ada validitas ada sekarang. Validitas ini lebih umum dengan validitas empiris. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas empiris jika hasilnya sesuai dengan pengalaman. Dan yang terakhir ada validitas prediktif. Memprediksi artinya meramal. Dengan meramal selalu merigerai hal yang akan datang yang sekarang belum terjadi. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas prediksi atau validitas ramalan apabila mempunyai kemampuan untuk meramalkan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Fevi Anggraini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Anissa Devi Safira, yaitu yang pertama selanjutnya tentang cara mengetahui validitas alat ukur. Nah, yang pertama itu ada catatan performance kuantitatif dan tingkat subjektif yang dicapai dari hasil tes akhir. Nah, ini misalnya validasi tes masuk matematika dengan kecakapan memecahkan soal matematika pada ujian akhir. Kemudian yang kedua ada berdasarkan rata-rata tingkatan pendidikan atau training tertentu. Untuk mengetahui sebuah tes valid, ada beberapa sumber yang harus diperhatikan oleh penyusun tes agar dapat dipertanggungjawabkan. Nah, pertama itu adalah buku-buku yang digunakan di lapangan. Dan kedua, itu ada mata pelajaran di sekolah. Ketiga, laporan kelompok-kelompok studi. Keempat, itu ada guru. Kelima, ada ahli dari perguruan tinggi. Departemen memberikan latihan dan supervisi kepada guru-guru lapangan. Selanjutnya yaitu pengertian reliabilitas. Reliabilitas berasal dari kata bahasa Inggris reliable yang artinya dapat dipercaya. Dalam evaluasi pendidikan, reliabilitas biasa digunakan untuk sifat dari hasil tes yang tetap atau ajek walaupun berkali-kali dilakukan. Ajek atau tetap belum tentu sama dan dapat berubah, tetapi perubahan yang terjadi memiliki suatu instrumen dalam sebuah interval. Misalnya, reliabilitas dalam buku evaluasi dan remediasi belajar menurut Sugiono
ialah serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi bila pengukuran dilakukan secara berulang. Selanjutnya yaitu ada macam-macam cara mencari reliabilitas. Yang pertama, reliabilitas tes-retest. Yaitu reliabilitas tes-retest tidak lain adalah derajat yang menunjukkan konsistensi hasil sebuah tes dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, kita tertarik dalam mencari kejelasan bahwa skor seseorang mencapai suatu tes pada waktu tertentu adalah sama hasilnya ketika orang tersebut dites lagi dengan tes yang sama. Kemudian yang kedua yaitu ada reliabilitas untuk ekuivalensi. Reliabilitas bentuk ekuivalensi adalah mengadakan dua tes dalam waktu yang berbeda dengan soal yang berbeda secara item tetapi tetap sama secara karakteristik. Nah, karakteristik yang dimaksud di sini ialah jumlah item, struktur item, cara scoring, interpretasi, dan tingkat kesulitan semuanya harus sama. Nah, untuk cara praktiknya ini hampir sama dengan tes retest tetapi hanya berbeda pada soal yang diteskan. Kemudian yang ketiga yaitu ada reliabilitas dengan metode belah dua atau split half method, yaitu cara mencari reliabilitas dengan menggunakan satu tes atau single tes yang dibagi dalam dua bagian tes. Kedua bagian tes dapat berupa bagian ganjil dan genap atau awal dan akhir. Nah, adapun untuk prinsip dan teknik evaluasi ini disebutkan bahwasannya jenis reliabilitas terbagi menjadi 5. Yang pertama ada reliabilitas yang diambil dengan metode 2 tes. Kemudian ada metode 1 tes. Yang ketiga ada metode split half. Dan yang keempat termasuk ke dalam split half tetapi menggunakan perhitungan korelasi. Dan yang terakhir yaitu metode Coder-Richardson. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.